Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satriasa dengan NIM 2033093. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya rancang yang berjudul Caramel Banana Sweet untuk memenuhi tugas akhir dari matkul pengantar kewirausahaan. Nah, sehingga kita masuk ke bisnis plan-nya. Yang pertama itu yang akan saya bahas di sini. Yang pertama pendahuluan, kedua strategi bisnis, tiga analisa operasional, keempat analisa keuangan, yang kelima analisa metode, dan yang terakhir yaitu penutup. Kita masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Di topik ini saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, profil organisasi, visi, misi dan tujuannya, serta manfaat berbisnis. Yang masuk ke yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakang dari bisnis plan yang saya bikin yaitu melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan. Dikarenakan lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai, jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya bertambah. Oleh sebab itu, saat ini sangat dibutuhkan bibit-bibit seorang wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, sehingga pengangguran di Indonesia pun lambat laun akan berkurang. Nah, peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Nah, maka dari itu, saya memilih pisang karamel yang merupakan suatu makanan pengantar masyarakat Indonesia di pagi hari. Siapa yang tidak tahu olahan pisang dengan balutan karamel yang cocok ditemani dengan secangkir kopi, teh, ataupun susu hangat di pagi hari. Namun pada saat ini, pisang karamel tersebut sudah mulai menghilang di muka bumi karena seiring banyak makanan yang menggantikan olahan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka saya berencana untuk merancang usaha kuliner caramel banana sweet yang tentunya saya akan melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih menarik untuk membeli produk saya. Pembuatan olahan ini yang bersifat kreatif dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Masuk ke rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yang pertama itu bagaimana caranya membuka usaha pisang karamel yang baik agar minimalisir kerugian. Yang kedua, bagaimana caranya mengantisipasi persaingan usaha yang dapat saja muncul. Yang ketiga, apa langkah yang harus dilakukan agar bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis pisang karamel ini. Selanjutnya, profil organisasi seperti yang terlihat di tabel. Nama usaha yang akan saya rancang itu Caramel Banana Sweet dengan jenis usahanya sebagai usaha kuliner yang beralamatkan Jalan Gajah 6, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dengan pemilik saya sendiri, Muhammad Andika Satyasa. Visi, misi, dan tujuan dari bisnis ini yaitu visinya yaitu menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, misinya yaitu memberikan rasa yang terenak di bidang kuliner pisang karamel. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kuliner pisang karamel. Tujuan dari usaha ini yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan.
Tentu saja dari bisnis ini akan ada manfaat yang didapat. Yang pertama itu manfaat finansial. Tentu saja dalam berbisnis, finansial adalah tujuan utamanya. Usaha pisang karamel ini cukup menjanjikan karena meski harganya murah, keuntungan yang dapat lumayan besar. Di sini kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi konsumen dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Kualitas produk kami selalu dijaga dan menjamin kesehatannya. Dengan usaha ini kami harapkan dapat memberikan banyak keuntungan. Yang kedua tentu saja manfaat bagi pemilik itu sendiri. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang lebih luas. Usaha pisang karamel ini cukup menjanjikan bagi kami karena masih banyak daerah-daerah, khususnya di wilayah Padang yang belum menikmati enaknya pisang karamel ini. Sehingga kami dapat memasarkannya ke daerah tersebut. Selanjutnya itu, tak lupa yaitu manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pisang karamel ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kuliner mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena jika usaha ini bisa berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Kita masuk ke topik selanjutnya itu strategi bisnis. Yang akan dibahas yang pertama itu tentang produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah pisang karamel dengan berbagai varian rasa, seperti coklat, tiramisu, nanas, keju, dan stroberi. Dengan berbagai macam rasa tersebut, maka kami memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan seleranya. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, bahan pengawet kimia, dan zat beracun lainnya, sehingga sehat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan konsumen. Yang kedua itu rencana usaha. Di sini saya akan membahas tiga rencananya. Yang pertama itu rencana jangka pendek. Usaha bisnis pisang karamel yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, bisnis ini juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari. Untuk rencana jangka menengah, usaha yang kami rintis ini akan kami kembangkan dengan sepenuh hati demi mewujudkan impian yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi memahami pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja. Maka dari itu, kepuasan pelanggan menjadi terutama dan pertama bagi kami. Karena tanpa pelanggan, tentu usaha ini tidak akan bertahan lama. Tidak lupa juga pula, kami rajin mempromosikan usaha kami dari mulut ke mulut, iklan radio, dan paling penting itu dari media online. Selanjutnya, untuk jangka jangka panjang, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan mutu usaha kami agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak lupa pula, kami mulai menguatkan jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih luas di bidang kuliner Indonesia. Kita masuk ke analisis pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha pisang karamel kami yaitu yang pertama target penjualannya. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis atau di pinggir-pinggir jalan utama seperti alun-alun, kampus, sekolah, dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat tersebut banyak dilewati masyarakat, sehingga usaha kami lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target utama pasar kami yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang kedua itu sasaran konsumennya. Dalam menjalankan usaha ini, kami menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama masyarakat kelas menengah ke bawah. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan cukup murah bagi semua kalangan, yaitu 2.000 per tikus. Yang keempat itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat kami lakukan yang pertama itu dengan media banner. Teknik ini merupakan teknik promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi usaha untuk mempromosikannya, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat sekitar akan mengetahui usaha kami.
Dan apabila usaha kami sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli pisang karamel di tempat kami. Yang kedua yaitu memanfaatkan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Karena sebagian besar masyarakat sekarang telah melek internet. Yang ketiga itu membuka cabang. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran, kami juga mempromosikan usaha kami dengan cara membuka cabang untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha pisang karamel ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan, serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan baru. Yang keempat yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang tidak ada di pesaing dan topping-topping baru yang disukai masyarakat. Sehingga pengembangan produk semakin membaik dan tingkat ciri khas produk kian dikenal. Yang terakhir yaitu melakukan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami punya cara-cara tertentu. Adapun caranya itu seperti pada setiap weekend, kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli pisang karamel dengan harga di atas Rp20.000. Kami akan memberikan diskon sebesar 10%. Dan apabila konsumen membeli pisang karamel sebanyak 15 pieces, maka kami akan memberikan gratis sebanyak 2 pieces. Lalu masuk ke topik yang ketiga yaitu analisa operasional. Dalam rencana produksinya, kami memperhatikan 3 hal. Yang pertama kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kami gunakan. Agar konsumen pun tidak kapok karena telah memberi produk kami yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi harga maupun rasanya. Yang kedua, lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah di tempat kumpul orang-orang atau tempat yang sering dilalui konsumen, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Yang ketiga itu cita rasa. Dalam rangka mengontrol cita rasa produk kami, agar dapat dinikmati oleh konsumen secara pas, maka kami melakukan proses yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku yang akan dipakai sampai proses pengemasan yang baik agar para konsumen puas dengan produk yang kami tawarkan. Selanjutnya itu analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini, dibutuhkan beberapa elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, kami melakukan kerjasama dengan distributor-distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan dari pisang karamel mudah didapatkan. Yang kedua yaitu pelaku bisnis. Dalam bisnis jalan pisang karamel ini, kami tidak memerlukan sumber daya manusia dengan gelar keahlian khusus seperti sarjana. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras, namun juga memerlukan pemikiran dan ide cemerlang yang mampu membuat usaha semakin berkembang. Selanjutnya itu pelaku bisnis lainnya. Kami memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya, karena apabila kami tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kami tidak disenangi, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kami sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Di samping itu, dengan mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lain, tentu saja akan memudahkan kami untuk saling bertukar pendapat maupun informasi yang saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan kami jalankan, tentunya kami harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kami jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya, jika kami sudah mempunyai izin yang cukup, usaha yang kami jalankan pun tidak berjalan dengan rasa khawatir dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya kita masuk ke analisa keuangan. Di sini kami akan membahas tentang harga, modal awal, dan rencana pendapatan.
Masuk ke harga, produk yang kami jual memiliki harga yang sama dari rasa apapun yang diinginkan oleh konsumen. Bisa dilihat daftar yang harga yang kami tetapkan di tabel yang telah ditampilkan, di mana setiap rasa yang kami tawarkan itu mulai dari strawberry, tiramisu, nanas, keju, dan coklat, semuanya memiliki harga yang sama, itu 2.000 per piecesnya. Nah, masuk ke modal awal. Bagi pelaku usaha penting untuk memperhitungkan modal awal yang akan digunakan untuk memulai kegiatan bisnis yang akan dijalankan, karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis. Adapun modal awal bisnis pisang karamel kami yaitu untuk modal jangka panjangnya seperti banner, gerobak, kompor, gas LPG 3 kilogram, wajan, spatula, dan harga dan jumlah yang telah ditampilkan di tabel di layar. Selanjutnya itu ada pisau, toples, lap tangan, kotak sampah, bola lampu, kabel, saklar, dan dengan total seluruh modal jangka panjangnya itu Rp3.760.000. Nah, adapun modal awal untuk modal jangka pendeknya yaitu minyak goreng, nanas, stroberi, coklat, tiramisu, susu, keju, dan kulit lumpia. Dengan total modal Rp355. Jadi total untuk modal awal kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek adalah Rp3.760.000 ditambah Rp325.000. Sehingga modal awalnya yaitu Rp4.085.000. Selanjutnya untuk rencana pendapatannya, adapun gambaran pendapatan yang akan kami terima adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk target penjualan pisang karamel 100 pieces per hari. Misalkan penjualan pisang karamel Rp2.000 dikali 100 pieces, sehingga menghasilkan Rp200.000. Sehingga total pendapatan per hari adalah Rp200.000. Gambaran pendapatan bulanannya yaitu penjualan per hari dikali 7 hari. Berdasarkan kebutuhan jangka pendek, dikurang Rp325.000 yang merupakan kebutuhan jangka pendek. Hasil totalnya dibagi 2 orang dan dikali 4 bulan sekali. Dan dikali 4. Kenapa dibagi 2 orang di sini? Karena tentu saja bisnis ini tidak saya jalankan sendiri, maka saya akan mencari partner untuk menjalankan usaha ini. Di perhitungannya yaitu Rp200.000 dikali 7 sehingga menghasilkan Rp1.400.000. Rp1.400.000 tersebut dikurangkan dengan modal jangka pendek yaitu Rp355.000 sehingga tersisa Rp1.075.000. Dan Rp1.075.000 ini dibagi 2 orang sehingga masing-masingnya mendapatkan Rp530.500. Dan Rp537 ini dikalikan 4 sehingga menghasilkan Rp2.150.000. Jadi secara singkat, pendapatan bersih per bulan yang didapatkan setiap orang adalah sebesar Rp2.150.000. Kita masuk ke analisa metode. Ada 5 analisa di dalam analisa metode ini. Yang pertama itu analisa proses. Metode pengumpulan yang dilakukan ialah dengan mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha pisang karamel ini. Kritik dan saran dari pelanggan akan sangat mendukung kemajuan usaha kami. Yang kedua yaitu, dalam bisnis kuliner, bahan baku memegang peranan sangat penting. Karena tanpa tersedianya bahan baku, sudah pasti usaha ini tidak berjalan lancar. Kami membagi tugas untuk melakukan survei dan menjalin kerjasama dengan salah satu toko yang menjual bahan baku tersebut. Yang ketiga yaitu analisa finish good. Pisang karamel yang kami tawarkan punya rasa yang nikmat dengan menjaga beberapa proses yang dilewati dan dikemas dengan menggunakan plastik tipis berkualitas. Kemudian dikemas lagi dengan memasukkan ke dalam kardus yang mempunyai tampilan yang menarik. Masuk ke analisa masyarakat. Percobaan demi percobaan kami lakukan demi mendapatkan cita rasa yang sesuai dengan lidah konsumen dan berbeda dari pisang karamel dari pesaing lainnya. Setelah mendapatkan respon yang bagus,
baru kami berani mengembangkan usaha pisang karamel ini. Yang terakhir yaitu pembagian hasil kerja. Usaha karamel banana split merupakan usaha bersama yang kami rintis menggunakan uang patungan sebagai modal awal, maka dari itu keuntungan yang kami dapatkan pun dibagi rata. Masuk kita ke penghujung topik yaitu penutup. Di sini saya berkesimpulan, dengan demikianlah makalah yang dapat saya buat. Pada intinya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Secara historis, bercerita secara historis, bisnis berasal dari kata bisnis yang memiliki kata dasar busy yang berarti sibuk, dengan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran bagi para pemiliknya. Dari analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Pebisnis harus memahami komponen-komponen yang berada di dalam ranah bisnis, sehingga bisa meminimalisir kerugian apalagi gulung tikar. Adapun saran yang penulis berikan kepada pembaca di antaranya, para pembaca dapat lebih memahami dan memaknai pentingnya belajar bisnis. Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, mulailah berbisnis dari kecil dan secara tekun. Dalam melakukan atau menjalankan bisnis, pemula dapat bertanya materi bisnis kepada pebisnis atau pengusaha yang sudah sukses dalam dunia bisnis. Sekian akhir dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.